Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 6060 sampai bab 6063. Chen Ping mengangguk dan menceritakan secara detail bagaimana dia secara keliru memasuki lorong hampa, bertemu Wan Jianxing, dan menerima warisan serta instruksinya, hanya menghilangkan bagian tentang Istana Naga Surgawi. Kepala istana mendengarkan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang terkepal erat dan bulu matanya yang sedikit gemetar menunjukkan gejolak batinnya. Ketika dia mendengar bahwa Wan Jianxing telah menanggung siksaan selama ribuan tahun di lorong hampa, menderita penderitaan celah spasial siang dan malam, namun masih berpegang pada harapan dan mengingat orang-orang terkasihnya yang telah meninggal, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya, mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk hampir tidak mampu menekan emosinya yang meluap. Apakah dia mengatakan hal lain tentangku? Kepala istana membuka matanya, secercah harapan terlihat di dalamnya. Chen Ping mengingat sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Senior Wan Jianxing tidak menyebutkan nama tertentu, hanya mengatakan, jika ada kesempatan, bantulah dia menemukan mantan anggota ras ilahi, beritahu mereka bahwa dia masih hidup, jangan balas dendam, hiduplah dengan baik. Chen Ping mengarang cerita, dia sudah lama curiga bahwa Tuan Istana dan Wan Jianxing bukanlah pasangan biasa. Mereka mungkin memiliki hubungan rahasia, atau bahkan mungkin sepasang kekasih. Nyonya istana gemetar, senyum pahit teruk di wajahnya. Jangan balas dendam. Hiduplah dengan baik. Bintang pedang, kau masih begitu bodoh. Dia terdiam sejenak sebelum menatap Chen Ping lagi. Apakah kau tahu apa hubunganku dengan Wan Jianxing? Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kami adalah sepasang kekasih. Suara nyonya istana lembut, namun dipenuhi dengan rasa sakit yang tak tertahankan. 10.000 tahun yang lalu, aku adalah seorang gadis suci dari klan ilahi, dan dia adalah seorang jenius pedang yang menakjubkan dari klan ilahi. Kami bisa menjadi pasangan yang paling diidamkan di klan ilahi, tetapi matanya menjadi dingin dan penuh dendam. Klan ilahi memiliki aturan yang sangat ketat. Gadis suci harus tetap murni dan suci, melayani dewa es seumur hidup, dan tidak boleh menikah, apalagi berselingkuh dengan orang luar, tidak dengan pria manapun. Bintang pedang, dia secara terang-terangan menentang aturan klan demi aku, bahkan mencoba membawaku, kami kawin lari. Pemimpin klan sangat marah dan secara pribadi menekan kami. Aku seharusnya mati, tetapi Jianxing menyelamatkan nyawaku dengan menanggung sebagian besar hukuman sendiri. Pada akhirnya, aku dicopot gelar gadis suci dan diasingkan ke tanah utara yang sangat dingin ini, di mana aku mendirikan istana dunia bawah utara, secara efektif memutuskan hubungan dengan ras ilahi. Dan Jianxing, pemimpin klan secara terbuka menyatakan bahwa dia telah memusnahkan jiwanya sebagai peringatan bagi orang lain. Aku mencari dengan putus asa selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah menemukan jejaknya, dan hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar, suaranya tercekat di titik ini, tidak dapat melanjutkan. Chen Ping sangat tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa Wan Jianxing dan kepala istana sebelumnya memiliki masa lalu yang tragis dan heroik.
menentang perintah demi cinta, rela menjadi musuh seluruh ras dewa, akhirnya berakhir di penjara selamanya. Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah juga sangat tersentuh. Selama ribuan tahun, aku terus-menerus memikirkan untuk membalas dendam Jianxing, menggulingkan aturan klan yang kejam itu, dan menggulingkan patriark yang menindasnya. Mata kepala istana berkobar dengan amarah. Tapi aku lemah dan sendirian. Meskipun aku mendirikan istana dunia bawah utara dan tampaknya independen, namun masih berada di bawah pengawasan para dewa. Aku hanya bisa bertahan, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan. Ia menatap Chen Ping dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Terima kasih telah memberitahuku bahwa dia masih hidup. Ini lebih penting bagiku daripada apapun. Terima kasih masih menyimak Chevalier Chen Ping Mania. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Senior, dia telah mengajari saya keahliannya, memberitahu saya kondisinya adalah hal yang harus saya lakukan. Kepala istana berpikir sejenak, lalu bertanya, Anda baru saja mengatakan Anda ingin mengambil teratai darah jiwa es 1000 tahun untuk menyelamatkan seseorang. Tepat sekali. Chen Ping dengan cepat menceritakan kembali peristiwa yang melibatkan Raja Iblis Awan Merah dan Peri Bulan Roh. Kepala istana mengangguk sedikit setelah mendengarkan. Anda adalah kekasih yang sangat setia. Teratai darah jiwa es 1000 tahun itu berharga, tetapi itu bukan apa-apa bagi saya. Saya dapat memberikannya kepada Anda, dan saya bahkan dapat membantu Anda menghilangkan susunan pelindung di luar kolam dingin. Raja Iblis Awan Merah sangat gembira dan dengan bersemangat bersiap untuk berdiri dan berterima kasih kepadanya. Namun, nada suara kepala istana berubah. Saya punya syarat. Hati Chen Ping menegang. Silakan bicara, kepala istana. Pertama, aku perlu mengetahui lokasi pasti lorong hampamu dan cara memasukinya. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku ingin menemuinya. Tatapan master istana itu tegas. Chen Ping berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Baiklah. Namun, lorong hampa itu sangat tersembunyi dan berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat menjamin masuk dengan aman lagi. Selain itu, daerah tempat senior Wan Jianxing berada sangat tidak stabil. Pergi ke sana dengan gegabah mungkin, Chen Ping juga tidak tahu cara masuk. Dan dia tahu bahwa Wan Jianxing sekarang hanya memiliki sedikit jiwa ilahi yang tersisa, dan bahkan tidak pasti apakah jiwa ilahi itu masih ada. Untuk menyelamatkannya, Wan Jianxing secara paksa meninggalkan lorong hampa, menyebabkan jiwanya lenyap. Tapi Chen Ping tidak bisa mengatakan semua ini. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Master Istana mungkin akan berbalik melawannya. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku harus pergi. Sang Master Istana menyela, setelah seabad merindukan, aku harus melihatnya selamat dengan mata kepala sendiri. Adapun bahayanya, aku sudah melakukan persiapan. Kedua, Sang Master Istana melanjutkan, karena kau telah menerima warisan Jianxing, kau, dalam arti tertentu, adalah muridnya. Aku membutuhkanmu untuk berjanji bahwa jika kau menjadi cukup kuat di masa depan, kau akan menemukan cara untuk membantunya melarikan diri. Jika memungkinkan, gulingkan aturan korup klan dewa, agar para kekasih tidak lagi harus menderita siksaan ini. Chen Ping mengangguk. Dia sudah ingin menantang kepala klan dewa. Meskipun dia tidak kuat sekarang,
bukan berarti dia tidak akan kuat di masa depan. Bahkan jika dia bertemu kepala klan dewa sekarang, Chen Ping berani mengutuknya. Kepala klan dewa tidak bisa membunuhnya. Chen Ping tahu Tuan Shi pasti akan muncul. Lalu apa gunanya para dewa? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Shi akan menghabisi mereka semua. Aku berjanji padamu. Chen Ping mengangguk. Begitu aku cukup kuat, aku pasti akan pergi ke para dewa dan menuntut agar Patriark membebaskan senior Wan Jianxing. Jika dia menolak, aku akan bertarung sampai dia setuju. Adapun aturan-aturan usang itu akan aku langgar. Bagus. Semangat sekali. Secercah kekaguman terlintas di mata Master Istana. Tidak heran kau dipilih oleh Swastar. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun kekuatanmu masih lemah dan kau terlalu sedikit tahu tentang para dewa. Bertindak membabi buta sama saja dengan bunuh diri. Manfaatkan kesempatan ini. Jika kau memiliki pertanyaan tentang para dewa, kau bisa bertanya padaku. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Semangat Chen Ping meningkat. Ini persis yang dia butuhkan. Master Istana, seperti apa keberadaan para dewa? Mengapa mereka begitu sombong dan xenofobia? Seberapa kuat mereka? Apa wilayah kekuasaan Patriark? Chen Ping mengajukan beberapa pertanyaan secara beruntun. Sang Master Istana menenangkan diri dan perlahan mulai berbicara. Ras ilahi bukanlah satu ras tunggal, melainkan aliansi yang luas dan kuno. Mereka mengklaim sebagai keturunan dewa dan iblis purba kuno. Garis keturunan mereka dipenuhi dengan keilahian, secara alami selaras dengan berbagai hukum. Kecepatan kultivasi mereka jauh melampaui ras biasa, dan umur mereka jauh melebihi ras lain. Hal ini telah menanamkan dalam diri mereka rasa superioritas yang mendalam, memandang ras lain sebagai manusia fana dan makhluk rendahan. Ras ilahi selanjutnya terbagi menjadi banyak cabang, seperti cabang Dewa Es, dari mana aku berasal, yang menghususkan diri dalam hukum berbasis es. Ada juga cabang Dewa Api, cabang Dewa Petir, cabang Dewa Kayu, dan sebagainya, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Berbagai cabang bersama-sama memilih seorang kaisar ilahi untuk memerintah seluruh ras. Di bawahnya didirikan sebuah dewan tetua dan aula jenderal ilahi. Kaisar ilahi saat ini dikatakan telah memerintah selama lebih dari 30.000 tahun. Kultivasinya tak terukur, setidaknya di alam abadi emas. Dewa Emas. Pupil mata Chen Ping menyempit. Di atas dewa surgawi ada dewa tingkat atas, dan di atas dewa tingkat atas ada dewa sejati. Dan di atas dewa sejati ada dewa emas. Mereka adalah pembangkit tenaga yang benar-benar tak tertandingi yang dapat berkeliaran bebas di seluruh alam dan membangun garis keturunan mereka sendiri. Kepala Chen Ping mulai sakit memikirkan hal itu. Dengan kekuatannya saat ini, seorang dewa tingkat atas dapat dengan mudah membunuhnya. Dia masih ingin melawan dewa emas? Dia bahkan tidak berani mempertimbangkannya, kecuali jika Tuan Shi dapat membantunya. Namun, apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan Wan Jianxing pada akhirnya. Bagaimanapun juga, Wan Jianxing adalah kepala aula Istana Naga Surgawi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Alasan ras ilahi begitu xenofobia ada dua. Pertama,
karena rasa superioritas garis keturunan mereka, dan kedua, karena mereka memiliki banyak rahasia kuno dan warisan yang kuat yang mereka takutkan akan bocor. Lebih lanjut, mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan ilahi mereka, sehingga melarang keras perkawinan campur dengan ras lain, terutama bagi seorang gadis suci seperti saya. Aturannya sangat ketat. Kepala istana mencibir, insiden bintang pedang hanyalah puncak gunung es. Banyak tragedi serupa telah terjadi selama abad terakhir. Lalu ras ilahi dunia bawah utara, ras ilahi dunia bawah utara sebenarnya adalah kekuatan yang saya dirikan setelah tiba di dataran es abadi, mengumpulkan anggota cabang dewa es yang juga tidak puas dengan ras ilahi atau frustrasi di dalamnya. Kepala istana menjelaskan, secara nominal, kami masih merupakan cabang dari ras ilahi di bawah kendali mereka, tetapi pada kenyataannya, kami telah menjadi tidak setia. Ras ilahi menyadari niatku, jadi mereka selalu waspada dan memantau kita. Amukanmu di sini kemungkinan besar telah diperhatikan oleh cabang utama ras ilahi. Hati Chen Ping mencekam. Jika ini menarik perhatian klan ilahi utama, masalahnya akan sangat besar. Kepala istana, melihat kekhawatirannya, berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, klan ilahi utama tidak akan mudah campur tangan dalam jangka pendek. Mereka terbiasa dengan kesombongan mereka dan hanya akan menganggapnya sebagai ketidakmampuan istana dunia bawah utara. Lagi pula, aku telah beroperasi di sini selama ribuan tahun dan aku tidak tanpa kartu trufku. Bahkan jika klan ilahi utama mengirim orang, aku masih punya ruang untuk bermanuver. Hal yang paling mendesak adalah agar kau meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Teknik kultivasimu sangat unik, tampaknya mencakup semua hal dan memiliki kekuatan naga dengan potensi tanpa batas. Tetapi ranahmu terlalu rendah, menghadapi para pembangkit tenaga sejati dari klan ilahi masih belum cukup." Chen Ping mengangguk. "Saya mengerti. Itulah mengapa setelah mendapatkan teratai darah kali ini, saya berencana untuk pergi ke surga ke-11 untuk mencari susu sungsung giok inti bumi dan juga untuk mencari kesempatan untuk terobosan." Surga ke-11, kepala istana merenung. Di sana lebih berbahaya daripada surga ke-10 dan persaingan untuk sumber daya jauh lebih sengit. Namun, dengan kekuatan dan potensi Anda tentu bisa mencobanya. Istana dunia bawah utara saya juga memiliki beberapa pos tersembunyi di surga ke-11 yang dapat memberi Anda beberapa informasi dan bantuan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan token berbentuk belah ketupat berwarna biru es dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini adalah token dunia bawah utara. Dengan token ini, Anda dapat memperoleh bantuan tertentu di pos-pos istana dunia bawah utara saya di surga ke-11. Chen Ping menerima token itu. Terasa sangat dingin saat disentuh. Bagian depannya diukir dengan karakter Ming, sedangkan bagian belakangnya ditutupi dengan pola kepingan salju yang rumit. Dia dengan hati-hati menyimpannya sambil berkata, "Terima kasih, Master Istana." Chen Ping tahu bahwa dengan kekuatan Master Istana, dia dapat dengan mudah menjelajah ke surga ke-11 atau bahkan ke-12. Tampaknya tinggal di sini adalah perintah dari sekte utama ras ilahi yang mencegahnya berkeliaran. Tidak perlu berterima kasih. Kau adalah penerus bintang pedang, jadi kau seperti juniorku. Nada Master Istana melunak secara signifikan. Kau akan beristirahat di aula ini malam ini. Aku akan meminta seseorang membawakanmu pil penyembuhan.
Besok pagi, aku akan membawamu untuk mengambil teratai darah dan memberitahumu beberapa tindakan pencegahan mengenai surga ke-11. Bersambung.